Shalom, selamat pagi menjelang siang, selamat hari Minggu, tanggal 3 April tahun 2022, minggu pertama di bulan April. Marilah kita dengan bersyukur kepada Tuhan, dengan sukacita, dan di dalam roh dan kebenaran kita menyembah dan memuji Tuhan. Selamat mengikuti ibadah dan perjamuan kudus pada minggu 3 April 2022. Shalom, shalom. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah Kau sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah Ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Berjuang sampai akhirnya, Kau dapati aku tetap setia. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Berjuang sampai akhirnya, Kau dapati aku tetap setia. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah Ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang
mulai bersamamu. Bersamamu Bapa, ku lewati semua. Perkenananmu yang terbuka, teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Sungguh anugerah-Mu besar, berlimpah bagiku. Anugerah-Mu besar, berlimpah bagiku. Sebuah anugerah-Mu, anugerah-Mu besar, berlimpah bagiku. Bapa Surgawi, hanya karena anugerah-Mu yang besar di dalam hidup kami dapat menyelenggarakan ibadah pada hari Minggu 3 April 2022 ini dengan dipimpin oleh Allah Roh Kudus. Dari awal, pertengahan, sampai akhir ibadah ini kiranya jadi di dalam nama Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus, yaitu dalam satu nama, nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami, yang telah mengajar kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang ada di dalam sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga mau mengampuni orang-orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari segala yang jahat, karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya, di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Satu hal yang ku inginkan, berdiam di dalam rumah-Mu. Satu hal yang ku inginkan,
Bapak Ibu saudara-saudari dan adik-adik yang dikasihi Tuhan, kini kita masuk dalam pemberitaan firman Tuhan. Dan untuk itu kita siapkan dulu kitab Injil Matius di Perjanjian Baru ya. Kitab Injil Matius pasal 25, kita baca nanti ayat 1 sampai 13. Injil Matius pasal 25, kita baca nanti ayat 1 sampai 13. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kini firman-Mu akan diberitakan. Pakailah hamba-Mu ini, kuasailah hamba-Mu ini, mulut perkataan hamba, pikiran hamba, oleh kuasa-Mu Roh Kudus, sehingga apa yang hamba-Mu sampaikan sesuai seturut dengan kehendak-Mu. Berfirmanlah ya Bapa, kami semua siap mendengarkan dan menjadi pelaku-pelaku firman. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Matius pasal 25 ayat 1 sampai 13 dengan judul perikopnya gadis-gadis yang bijaksana dan gadis-gadis yang bodoh. Pada waktu itu hal kerajaan sorga seumpama 10 gadis yang mengambil pelitanya dan pergi menyongsong mempelai laki-laki. 5 diantaranya bodoh dan 5 bijaksana. Gadis-gadis yang bodoh itu membawa pelitanya tetapi tidak membawa minyak. Sedangkan gadis-gadis yang bijaksana itu membawa pelitanya dan juga minyak dalam buli-buli mereka. Tetapi karena mempelai itu lama tidak datang datang juga, mengantuklah mereka semua lalu tertidur. Waktu tengah malam, terdengarlah suara orang berseru, "Mempelai datang, songsonglah dia." Gadis-gadis itu pun bangun semuanya lalu membereskan pelita mereka. Gadis-gadis yang bodoh berkata kepada gadis-gadis yang bijaksana, "Berikanlah kami sedikit dari minyak-Mu itu, sebab pelita kami hampir padam." Tetapi jawab gadis-gadis yang bijaksana itu, "Tidak, nanti tidak cukup untuk kami dan untuk kamu. Lebih baik kamu pergi kepada penjual minyak dan beli di situ." Akan tetapi waktu mereka sedang pergi untuk membelinya, datanglah mempelai itu dan mereka yang telah siap sedia masuk bersama-sama dengan dia ke ruang perjamuan kawin, lalu pintu ditutup. Kemudian datang juga gadis-gadis yang lain itu dan berkata, "Tuan, Tuan, bukakanlah kami pintu." Tetapi ia menjawab, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya aku tidak mengenal kamu. Karena itu, berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu akan hari maupun akan saatnya." Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari dan adik-adik yang dikasihi Tuhan, ini tentang pengajaran Tuhan Yesus, tentang kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Kalau kita melihat juga keadaan sekarang, di zaman kita hidup sekarang, tanda-tanda nubuat-nubuat Tuhan Yesus tentang menjelang kedatangannya sudah banyak yang terjadi. Seperti perang ada di mana-mana, kita lihat sekarang, perang Rusia dan Ukraina. Ada juga balas sampar, kita lihat sekarang, Omikron, pandemik dan epidemik Omikron, dan banyak tanda-tanda lain lagi di alam seperti gempa bumi, gunung erupsi dan lain-lain. Semuanya itu Tuhan sudah katakan, Tuhan Yesus katakan kepada murid-muridnya dan juga bagi kita di kitab Injil Matius pasal 24. Dan sekarang salah satu nasihat Tuhan Yesus untuk kita berjaga-jaga menjelang kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali, yang kita kenal yaitu dengan peristiwa pengangkatan. Itu yang pertama ya, pengangkatan atau bahasa lainnya rapture, harpazo ya. Jadi Tuhan Yesus menasihatkan murid-muridnya dan kepada kita agar
kita sungguh-sungguh melakukan persiapan-persiapan menjelang kedatangan Tuhan Yesus, seperti yang Tuhan Yesus jelaskan lewat perumpamaan 5 gadis bijaksana dan 5 gadis bodoh, ya. Nah, kita lihat dalam perumpamaan ini ada pengantin pria yang akan menyambut pengantin wanita di rumahnya, dan pengantin wanita ini ditemani oleh 10 gadis-gadis pengiringnya. Itu menurut tradisi adat istiadat bangsa Yahudi di zaman Tuhan Yesus, ya. Kalau seorang gadis mau menikah, dia akan diiringi 10 teman-teman sebayanya. Ya, dalam hal ini 10 orang. Jadi Bapak Ibu, saudara-saudari, adik-adik yang dikasih Tuhan, di situ diceritakan 5 gadis menyediakan pelitanya. Sebenarnya bentuk aslinya obor, ya. Kalau pelita biasa yang seperti di rumah, lampu minyak itu, zaman itu kan masih lampu minyak. Itu kalau di luar, di alam terbuka akan mati, padam. Jadi pada waktu itu sebenarnya obor. Obor itu sumbunya di atas dari kain. Itulah yang akan disiram-siram tiap 15 menit. Tiap 15 menit sudah diperkirakan habis minyaknya. Jadi sebelum habis mereka harus siram dengan minyak zaitun. Jadi minyak zaitun itu kalau pada waktu pernikahan mereka sediakan di buli-buli tempat minyak. Jadi pada waktu mengiring pengantin wanita ke rumah pengantin pria nanti, di tengah jalan kan, kalau misalnya perjalanannya setengah jam, 1 jam, tiap 15 menit harus disiram sumbunya dengan minyak zaitun. Makanya harus ada minyak persediaan. Tuhan Yesus menceritakan ini karena pada waktu itu tradisi pernikahan Yahudi demikian, ya. Modelnya kayak begitu. Nah, di sini diceritakan karena pengantin pria agak lama datangnya. Kenapa lama, ya? Karena ada negosiasi untuk melamar seorang gadis. Tentu ada mas kawinnya. Ada apa namanya itu? Kalau mas kawin, ya mas kawin. Itu dibicarakan. Jadi bukan, ada mahar. Bicara maharnya sehingga memakan waktu. Jadi 10 gadis yang pengiring pengantin wanita ini sampai mengantuk dan tertidur. Sebenarnya mereka mengantuk dan tertidur bukan di jalanan seperti yang digambar-gambar di lukisan, ya. Mereka 10 gadis ini, pengiring ini ada di rumah mempelai wanita. Mereka lagi bersukaria, bersukacita karena salah satu temannya akan menikah, ya. Jadi bukan di jalanan, ya, tapi di rumah. Dan pada waktu itu si pengantin wanita didandan kah, di make up. Jadi sambil menanti-menanti itu mereka capek dan tertidur. Karena memang ada bangsa Yahudi zaman Tuhan Yesus, kedatangan pengantin pria tidak dikatakan, tidak diberitahukan. Tetapi sejak pelamaran sang gadis atau calon pengantin wanita itu sudah siap-siap kapan saja bisa datang itu calon mempelai prianya. Jadi Bapak Ibu, saudara-saudari, adik-adik yang dikasih Tuhan, kita tahu akhirnya 10 gadis pengiring pengantin wanita ini tertidur, ya. Dan ketika tertidur, pengantin pria sudah jalan ke rumah pengantin wanita dan diiringi oleh teman-temannya juga, yaitu teman-teman prianya, ya. Dan ada suara berkata, mempelai datang, gitu, ya. Dan 10 gadis ini bangun. Tapi waktu mereka memasang obornya, 5 gadis yang bijaksana mereka tetap sedia minyak. Karena itu sudah adat istiadat zaman itu, tidak usah lagi diajar, mereka sudah siap-siap sedia minyak persediaan. Dan kita tahu cerita selanjutnya, ketika mau jalan mengantar mempelai wanita ke rumahnya mempelai pria, si 5 gadis yang dikatakan bodoh. Kenapa dikatakan bodoh? Karena mereka tidak mempersiapkan
persediaan minyak dibuli-buli. Padahal mereka harus tahu itu. Tidak ada seorang pun pengiring pengantin wanita tidak tahu harus bawa buli-buli. Jadi di sini kita lihat kenapa mereka disebut bodoh, karena lalai. Padahal itu sudah diketahui ya, bukan barusan diajar, orang semua sudah tahu harus sedia buli-buli. Kalau obornya mati di jalan, siraminya. Nah, yang 5 ini baru sadar ketika pengantin pria datang. Waduh, kita tidak cukup ini kita punya persediaan minyak. Mereka minta kepada 5 gadis yang bijaksana yang memang sudah sedia, tetap sedia. Tapi 5 gadis bijaksana bilang, tidak cukup nanti untuk kami. Kamu tahu kan di jalan kami harus selalu isi. Jadi singkat cerita, mereka dengan sopan katakan, pergilah cari di penjual minyak. Di situ kamu beli. Dan singkat cerita, di cerita perumpamaan, pengantin pria pergi dengan 5 gadis yang bijaksana sambil bawa obor, dan ada adat istiadat mereka sambil menari-menari tarian obor ya. Dan 5 gadis bodoh setelah membeli minyak di penjual minyak, mereka kembali, mereka menyusul ke rumah pengantin pria, tapi pintu sudah tertutup. Memang adat waktu itu begitu ya. Kalau sekarang biar sampai kapan rumah pengantin pria tetap terbuka ya, atau tempat resepsi pernikahan. Tapi mereka datang pada waktu itu sudah tertutup. Mereka ketuk-ketuk, tuan, ini kami yang tadi pergi beli minyak maksudnya. Tapi si mempelai pria bilang, katakan, aku tidak mengenal kamu, pergilah kamu. Nah, maksud Tuhan Yesus menceritakan ini, mari kita jadikan pelajaran ya. Yang pertama, menjelang kedatangan Tuhan Yesus kedua kali, kita harus sungguh-sungguh mempersiapkan diri seperti 5 gadis bijaksana, yaitu mempersiapkan minyak untuk mengiring kedatangan Tuhan Yesus datang. Artinya mempersiapkan minyak itu, kita orang percaya seperti 5 gadis bijaksana tetap adakan hubungan yang akrab dengan Tuhan ya, tetap. Jadi ketika kita adakan hubungan akrab dengan Tuhan lewat doa, lewat baca firman, beribadah seperti saat ini, itu kita sudah melakukan ya. Dan yang kedua, tentu waktu kita ada hubungan dengan akrab dengan Tuhan, Roh Kudus yang ada dalam kita membantu kita. Dan pasti ketika kita ada hubungan akrab dengan Tuhan, kita tidak akan melakukan dosa atau kesalahan ya. Kita tidak akan mungkin melukai hati calon mempelai pria kita, yaitu Tuhan Yesus yang akan datang kedua kali nanti. Jadi yang pertama, kita harus mempersiapkan diri sungguh-sungguh dengan melakukan apa kehendak Tuhan. Karena di Matius 7 berkata, pada hari terakhir, pada waktu Tuhan Yesus datang, banyak orang berseru, Tuhan Yesus, kami sudah melakukan pengusiran setan, kami sudah bernubuat. Tapi Tuhan Yesus katakan apa? Aku tidak kenal kamu, hai pembuat kejahatan. Tetapi yang melakukan kehendak Bapa, itu yang tidak melakukan kejahatan. Kalau kita baca terus Matius pasal 7 ya. Jadi intinya Tuhan Yesus mengingatkan kita harus melakukan kehendak Bapa. Kehendak Bapa apa? Itu semua perintah-perintah Tuhan Yesus yang ada di Alkitab. Contoh, ampunilah sesamamu dan jangan mendendam. Jadi kita harus mengampuni dan memberkati. Kalau kita tidak lakukan, itu sama kita tidak melakukan kehendak Bapa. Jadi kalau kita mengasihi sungguh-sungguh calon mempelai kita Tuhan Yesus, apa perintahnya di Alkitab, kita lakukan. Tidak ada alasannya. Dan yang lain juga, bahwa Tuhan katakan kita harus sungguh-sungguh membaca firman Tuhan, menyembah dan memuji Dia di dalam roh dan kebenaran. Kalau kita tidak lakukan itu sama kita tidak melakukan kehendak Bapa. Ingat ya, kalau kita tahu itu baik tapi kita tidak lakukan, itu berdosa. Ada di kitab Yehezkiel. Jadi di sini kalau kita baca 10 gadis pengiring ini tidak melakukan dosa. Tidak ada kan? Mereka mau menyambut pengantin pria, dosa apa mereka buat? Tidak kan?
tapi kesalahan mereka fatal. Mereka tidak mempersiapkan diri untuk kedatangan sang mempelai, yaitu minyaknya tidak sedia, sehingga buang-buang waktu cari lagi ke penjual minyak. Kembali dari pembelian minyak, pengantin sudah pergi. Jadi pelajaran yang kita bisa petik, marilah kita sungguh-sungguh dengan penuh sukacita melakukan terus kehendak Bapa. Apa itu? Kita rajin berdoa, rajin baca firman, rajin memuji menyembah Dia, yang tandanya kita mengasihi calon mempelai itu. Dan yang kedua, kita menjauhi dosa tentunya. Jangan jatuh terus dalam dosa, jatuh. Itu sama kita mempermainkan Tuhan. Yang Tuhan bilang, katakan, itu seperti anjing kembali ke muntahnya. Lakukan terus dosa berulang-ulang. Bahaya ini, waktu kita pelayanan banyak orang Kristen begitu, bahaya ya. Nanti itu Tuhan bilang, aku tidak kenal kamu. Ya, jadi Bapak Ibu, saudara-saudari, adik-adik yang dikasih Tuhan, tidak susah kok untuk kita mengalami pengangkatan. Kita sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, sungguh-sungguh selalu rajin tiap hari membaca Alkitab, berdoa, memuji dan menyembah Tuhan, dan melakukan kebaikan-kebaikan atau moto warlot, melakukan sebanyak-banyaknya amal soleh ya. Dan ketika Tuhan Yesus datang yang kedua kali, yaitu peristiwa pengangkatan, kita akan mengalami pengangkatan. Demikianlah firman Tuhan pada hari ini. Semoga jadi bekal dan menjadi berkat bagi kita kalau kita melakukannya. Ya, berbahagialah orang yang melakukan firman. Selanjutnya Oma Palar akan melengkapi. Kami persilakan Oma Palar. Selamat siang teman-teman, Bapak Ibu di rumah. Kita berjumpa lagi pada minggu siang ini. Sesuai tadi pemberitaan firman Matius 25 mengenai rencana kedatangan Tuhan. Bagaimana kita mempersiapkan diri, bagaimana kita memperbaiki diri kita untuk menyambut Tuhan menjemput kita. Tuhan Yesus adalah sebagai pengantin pria dan kita adalah sebagai pengantin wanita. Apa yang dikatakan tadi firman tadi sebenarnya kita coba untuk berpikir, merenungkan apa sebenarnya yang Tuhan, lebih dalam lagi apa maksud Tuhan. Yang secara garis besar Tuhan kita, bagaimana kita sebagai manusia, sebagai manusia yang hidup zaman ini ataupun zaman yang masa lalu, bagaimana kalau persiapan kita mengadakan pengantin ya, mengadakan satu pesta perkawinan rencananya, dan bagaimana kita mempersiapkan. Gambaran itu yang Tuhan katakan waktu Dia masih berada di bumi. Dia bagaimana kita akan mempersiapkan diri kita menghadapi perkawinan, hari perkawinan, mengadakan persiapan untuk membuat acara perkawinan. Maaf teman-teman, saya sedikit mengulangi apa yang saya maksudkan. Dan bagaimana dengan kita pada saat ini ya. Memang kalau dikatakan di sini perumpamaan, Tuhan katakan kita mempersiapkan diri. Tuhan katakan sewaktu Dia masih ada di bumi. Waktu Tuhan sebelum meninggalkan bumi, Tuhan sudah mengatakan itu. Ya. Dengan karya Roh Kudus kita bisa baca ya, disusun oleh orang-orang kudus yang Tuhan pilih dengan karya Roh Kudus. Tuhan tulis firman ini. Firman ini dikatakan sebelum Tuhan Yesus naik ke surga. Dan waktu dikatakan itu benar-benar mengena dengan siapa yang percaya kepada Tuhan dan apa yang kita harus siapkan diri dan bagaimana kita mengenal Tuhan. Ya. Jadi hal ini memang ditujukan persiapan. Kalau saya renungkan firman hari ini, sebenarnya persiapan itu tidak pada titik yang Tuhan mau datang. Karena Tuhan sudah katakan sebelumnya, jauh sebelum Tuhan Yesus sendiri
mengatakan sebelum dia tinggalkan bumi ini, dia sudah mengatakan perumpamaan itu. Sebenarnya dia juga sudah katakan sebelum dia naik ke surga, aku akan menjemput kalian di kali yang kedua. Ini ada hubungannya dengan apa yang dibaca tadi. Kita harus tahu Tuhan Yesus. Kita tahu isi firman di dalam Alkitab bahwa Tuhan Yesus itu adalah kekasih kita. Dia sudah katakan sebelumnya, jauh sebelumnya dia tinggalkan bumi, aku akan menjemput kamu sekalian di kali yang kedua untuk merayakan pesta perkawinan kita. Itu yang saya ringkaskan. Sebenarnya itu ada di bacaan Alkitab kita di Perjanjian Baru. Jadi untuk persiapan bukan saja, kalau untuk saya bukan saja waktu tanda-tanda itu ada. Tanda itu hanya menguatkan kita bahwa benar-benar apakah saya sudah siap, apakah saya tidak terlena dengan keadaan. Tetapi pengantin, menyambut pengantin itu dari kita percaya Tuhan, tahu Tuhan, apa rencana Tuhan ke depan, itu sudah masuk pada persiapan. Ya, persiapan hidup kita, persiapan kehidupan sekitar pribadi, keluarga. Bagaimana Tuhan memakai kita untuk menyatakan Injil keselamatannya, ya, Injil sukacita. Sebenarnya di situ termasuk adalah persiapan bagaimana hari ini kita baca. Kita mengadakan persiapan itu untuk menyiapkan diri kita, Tuhan Yesus sebagai pengantin menjemput kita. Di sini apakah kita sudah siap? Itu saja pertanyaannya. Tapi yang saya mau tekankan, bukan sudah dekat baru kita, wow, itu tanda Tuhan sudah datang, baru kita siap. Mulai hari ini, mulai waktu Tuhan kirimkan Roh Kudus, ya, kita sebenarnya manusia saat itu adalah zaman kemurahan Tuhan. Roh Kudus bekerja. Kita semua manusia diingatkan, persiapkanlah dirimu, ya, menyambut Tuhan Yesus datang menjemput kita sebagai pengantin laki-laki. Kita adalah pengantin wanita. Tapi banyak orang bilang, oh belum, masih lama, ya, kita belum lihat tanda-tandanya. Teman-teman, kalau untuk saya, kita jangan begitu. Mempersiapkan diri kita sebenarnya mempersiapkan tubuh, roh, dan jiwa kita. Apakah kita sesuai dengan keinginan pengantin pria? Dan kita tahu sebagai pengantin wanita, kita mempersiapkan diri kita. Ya, kita sebagai pengantin yang kita tahu pengantin di bumi saja, persiapannya luar biasa, ya. Mempersiapkan diri kita, mempersiapkan hati kita untuk menyambut calon suami kita. Itu luar biasa. Kita tahu hati dia, kita tahu hati kita sendiri sebagai seorang wanita. Tapi bagaimana kita sebagai umat Tuhan? Kita tidak mempersiapkan, ada uang mahar, ya. Tuhan sudah memberikan kita tanda, memberitahu persiapan kita adalah persiapan tubuh, jiwa, dan roh kita. Apakah sesuai dengan syarat-syarat sebagai seorang pengantin rohani? Ya, Tuhan sebagai pengantin lelaki, apakah sesuai dengan apa yang Dia inginkan? Itulah yang kita persiapkan selama kita hidup. Bukan dia tanda dulu baru kita siap. Yang Tuhan maksudkan setiap hari kita menantikan Tuhan untuk menjemput kita. Disitulah yang Tuhan ingin. Persiapkan hatimu, persiapkan tubuh, jiwa, dan roh kita, agar tiba saatnya Tuhan menjemput kita, kita sudah layak untuk Tuhan jemput bersama-sama naik ke surga. Kalau hal ini bukan saja di waktu orang-orang atau umat Tuhan yang masih hidup, ya. Setelah kita misalnya kita meninggalkan dunia ini, Tuhan juga belum ada, tapi kita sudah siapkan diri kita, tubuh, jiwa, dan roh kita. Itu berkenan di hadapan Tuhan. Selain itu, disitulah persiapan kita untuk masuk surga, duduk bersama Tuhan.
ini diumpamakan pengantin pria, wanita untuk mempersiapkan diri. Saya ulangi lagi, sebenarnya yang kita persiapkan adalah berkenankah hati kita di hadapan Tuhan untuk kita layak masuk ke surga bersama dengan Dia. Tapi Tuhan umpamakan sebagai pengantin pria menjemput wanita. Kita adalah jemaatnya adalah wanita. Tuhan Yesus adalah pria. Mari teman-teman di rumah, Bapak Ibu sekalian, apa tadi saya tidak mengulangi tadi apa yang Opa katakan, tapi itulah yang intinya. Kita selalu siap dengan minyak. Ya, minyak itu adalah Roh Kudus. Kita selalu undang Roh Kudus masuk hidup di dalam kita. Apabila Dia bekerja di kita, di dalam hidup kita, maka semua apa yang kita perlukan bersama Tuhan, yang Tuhan inginkan, itu sudah kita tahu tanpa kita cari. Yang kita perlukan adalah minyaknya, hubungan kita dengan Tuhan, yaitu Roh Kudus. Itulah minyak kita, agar selalu ada apinya. Ya, kita bersemangat, kita bersuka cita menunggu kita dijemput oleh pengantin pria, yaitu Tuhan Yesus. Ya, saya tidak panjang sekali, tapi saya tahu pasti Bapak Ibu teman-teman di rumah sudah menyadari dan sudah mengetahui ini. Itu saja, tetap undang Roh Kudus bekerja di dalam kehidupan kita setiap hari, maka Tuhan akan melihat itu semua dan kita akan diberi tanda bahwa Dia berkenan di dalam apa yang kita lakukan, dan kita akan siap untuk Dia jemput kita. Terima kasih. Hanya ini yang saya berikan. Kiranya Tuhan memberkati. Selamat siang. Terima kasih Oma Palar. Demikianlah Oma sudah melengkapi khotbah kami hari ini. Terima kasih. Semoga kita bisa amalkan firman Tuhan. Jangan jadi pendengar saja. Mari kita berdoa untuk kita masuk dalam perjalanan kudus. Kita berdoa. Terima kasih Bapa, firman-Mu tadi sudah diberitakan. Ingatkan kami Roh Kudus untuk menjadi pelaku firman, supaya ketika Tuhan Yesus datang kami memang sudah siap-siap. Dan saat ini Bapa, kami akan melakukan perjamuan kudus sebagai persiapan kami juga menyambut kedatangan-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Berkatilah hosti, anggur atau roti, biskuit, sirup, teh yang digunakan Bapak Ibu saudara-saudari di rumah, di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Di dalam hidup ini meninggikan nama Yesus yang terutama di dalam hidup ini, memuliakan nama. Haleluya, haleluya, haleluya. Saya mencintai Yesus.
baca. Sudah. Dari siapa? Saya tuh. Apa bicara? Ya. Baca, nggak apa-apa. Dari saya. Sudah baca. Mazmur 51 ayat 12. Jadikanlah hatiku tahir ya Allah, dan perbaruilah batinku dengan roh yang teguh. Diri. Saya punya Amsal 10 ayat 4. Namaku. Tangan yang lamban membuat miskin, tetapi tangan orang rajin menjadikan kaya. Koma. Berkatilah siapa yang menganiaya kamu, berkatilah dan jangan mengutuk. Roma 12 ayat 14. Lukas 6 ayat 28, mintalah berkat bagi orang yang mengutuk kamu, berdoalah bagi orang yang mencaci kamu. Mama ini di sini. Mirip. Oke, jadi di rumah juga baca ya kalau ada firmannya. Sudah? Kalau sudah, mari kita angkat posti yang kita percaya ada persekutuan dengan tubuh Tuhan Yesus. Firman Tuhan dari Markus 14 ayat 22. Dan ketika Tuhan Yesus dan murid-muridnya sedang makan, Tuhan Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada murid-muridnya, dan Tuhan berkata, ambillah, inilah tubuhku. Mari kita responi, kita ucapkan sama-sama. Terima kasih Tuhan Yesus buat pengorbananmu di atas kayu salib di Bukit Golgota, yang menyebabkan kami menerima anugerah hidup yang kekal, keselamatan, dan juga anugerah tubuh kami sehat dan kuat, tidak ada sakit penyakit, dan jiwa kami dipenuhi damai sejahtera Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus. Silakan makan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kita angkat cawan perjamuan. Firman Tuhan berkata, sesudah itu Tuhan mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada murid-muridnya, dan mereka semuanya minum dari cawan itu. Dan Tuhan Yesus berkata kepada murid-muridnya, inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang. Kita ucapkan sama-sama, terima kasih Tuhan Yesus buat darahmu yang tercurah di kayu salib di Bukit Golgota, darah anak domba Allah yang suci, yang sudah memeteraikan kami dan keluarga sebagai ahli waris kerajaan sorga, menjadi duta-duta kerajaanmu yang diutus memenangkan jiwa-jiwa bagi Tuhan Yesus dan memberitakan Injil kerajaanmu dengan menggunakan hikmat dan kuat kuasa Roh Kudus. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus kami terima. Silakan minum dalam nama Tuhan Yesus. Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu selama ku hidup, ya Allahku, aku hendak
Kami datang dalam nama Tuhan Yesus yang hadir bersama kami, yang hadir juga di rumah Bapak Ibu Saudara-saudari yang mengikuti ibadah dan perjamuan kudus di siang hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Semoga puji-pujian kami, penyembahan kami berkenan di hati Tuhan, sehingga kami percaya ketika Tuhan disenangkan, berkat-berkat-Mu turun Tuhan. Dan kami berdoa buat Bapak Ibu Saudara-saudari yang mengikuti ibadah pada siang hari ini. Tuhan kiranya memberkati di dalam pekerjaan-pekerjaan, bisnis yang sedang dikelola saat ini, dan juga memberkati anak-anak kami, cucu-cucu kami yang sedang dalam pendidikan, baik di tingkat dasar, menengah maupun di perguruan tinggi, atau di perusahaan-perusahaan yang melakukan job training. Tuhan kiranya memberkati, sehingga anak cucu kami dan Bapak Ibu Saudara-saudari yang mengikuti pendidikan berhasil dan nama Tuhan dipermuliakan. Kami berdoa buat saudara-saudara kami atau Bapak Ibu yang sedang dalam keadaan sakit, baik karena sakit Omikron atau sakit apa saja, kiranya bilur-bilur Tuhan Yesus menyembuhkan. Dalam nama Tuhan Yesus kesembuhan terjadi. Bapak, kami doakan juga Ibu Olivia di Rumah Sakit Siloam di Jakarta Barat, kiranya Tuhan sembuhkan dia, pulihkan kembali Ibu Olivia supaya segera kembali pulang ke rumah. Dan begitu juga teman-teman yang lain yang sedang mengalami permasalahan apapun, tantangan, cobaan, ujian apapun, Roh Kudus turut tolong sehingga setiap masalah, setiap problem ada jalan keluarnya. Terima kasih Tuhan. Bagi yang bersuka cita karena ulang tahun, kiranya Tuhan karuniakan panjang umur, tetap sukacita, sempurnakan sukacita mereka, dan apa yang dirindukan kiranya Tuhan kabulkan. Tuhan, kami berdoa juga buat Bapak Presiden Jokowi sekeluarga, Wakil Presiden Maruf Amin sekeluarga, serta semua aparat pemerintah kami, baik sipil, TNI maupun Polri. Tuhan kiranya memberkati, Tuhan karuniakan hikmat dan takut akan Tuhan serta keadilan, sehingga bangsa kami akan terus meningkat, dipromosi oleh Tuhan. Pakai kami warlo Tuhan di dalam pelayanan kesaksian kami untuk menjadi terang dan garam, membawa terang dalam keadaan saat ini. Kami doakan juga perang Ukraina dan Rusia, Tuhan tolong agar terjadi gencatan senjata, baik Presiden Putin maupun Presiden Zelensky mau duduk dalam meja perundingan, sehingga terjadi perdamaian di Ukraina Tuhan. Begitu juga di belahan bumi lain, di mana terjadi peperangan-peperangan, Tuhan tolong agar peperangan ini bisa selesai. Tuhan, terima kasih, terima kasih. Sebelum kami berpisah Tuhan, kami mau menerima berkat dari Tuhan. Kiranya berkat-berkat dari Bapa Surgawi yang berlimpah-limpah di dalam anaknya Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Allah Roh Kudus menyertai Bapak Ibu Saudara-saudari dan adik-adik sekalian yang mengikuti ibadah ini, dan kami yang ada di Tabernakel Warhol di Sentul City. Kiranya berkat ini turun dan terus bersama dengan Bapak Ibu Saudara-saudari dan kita sekalian sampai saat Tuhan Yesus datang di awan-awan, di angkasa, mengangkat kita dalam peristiwa pengangkatan. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Semua yang bersyukur sama-sama katakan amin. Terima kasih Bapak Ibu Saudara-saudari, adik-adik. Sampai jumpa lagi minggu depan, tanggal 10 April tahun 2022. Shalom. Tuhan Yesus memberkati.